Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nining Yustiana dari SMA Negeri 1 Parempong. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bandung Barat. Di video kali ini Bapak Ibu, saya akan berbagi mengenai tugas dari modul 2.2, yaitu mengenai pembelajaran sosial emosional. Semoga menginspirasi. Aksi nyata modul 2.2 yang mengenai pembelajaran diferensiasi sosial dan emosional ini saya mengajarkan materi teks review di kelas 12 MIPA 3. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis dan membedakan struktur teks, fungsi sosial, dan ciri kebahasaan dari dua teks review, kemudian mempresentasikan dan menyimpulkan hasil analisis dan perbedaan dari dua teks review, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, makna tersirat, tersurat, dan rinci, struktur teks, dan unsur kebahasaan, serta informasi tersurat, tersirat, topik teks, gagasan utama paragraf, dan rinci teks reviews. Dan tentu saja yang terakhir adalah menyusun teks review sederhana. Dan ini yang merupakan tujuan pembelajaran pertama yang akan kita capai adalah menyusun teks review sederhana. Di dalam kegiatan pendahuluan rutin, maka guru mengucapkan salam, berdoa sebagai self-awareness, mengecek kehadiran, menyanyikan lagu wajib, dan mengecek kebersihan. Selanjutnya, persepsi dengan membahas pelajaran sebelumnya, menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan materi, langkah pembelajaran, dan teknik penilaian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, good morning students. Good morning. How are you today? I'm fine. Okay, I'm very well, thank you. I hope you have a really good condition today. Okay, please try together first. Attention please. Ready. Before we start our lesson, let's try together. Begin. Finish. Greet to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, please continue with reading the Al-Quran first. Yeah. Okay. Let me call your attendance list first. Abdul Salam. Present. Adila. It's me. Anggia Maharani. Present. Ari Triadi. Okay. Kaliesta Febrian. Chandra Rival. Davan Roke. Desi Puspitasari. Elva Nurhaja. Okay, thank you. Setelah melakukan kegiatan pendahuluan, maka sebelum menginjak kegiatan inti, saya mengajak murid untuk menyanyikan lagu daerah Halo Halo Bandung sebagai self-awareness. Biasanya lagunya tiap pertemuan berganti. Mari bung lagu kembali. Halo
dalam peta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Thank you. You can sit down. Okay. So, before we continue our lesson today, we are going to review a little bit about our last material about procedure text. So, anyone want to give me the definition of procedure text? What is procedure text? It's a kind of text that show how to make something, how to operate something, and how to do something. Okay, good. How to operate, to make, or to do something. So why we should write a procedure text? Have you ever been go to Jakarta? Pernah pergi ke Jakarta? Okay. Have you ever been go to the restaurant? Have you ever been to Tangkuban Perahu Mountain? Yes. So anyone can tell me what? Let me ask you something. Nikki, what is your favorite food? My favorite food is noodle. Noodle. Okay. So what noodle is recommend to your friend? Indomie. Okay. So today we are going to discuss about review text. When you say I love noodle, I would like to recommend it to my friend, it means you are doing some review. So when you heard the word review, what is in your mind? Anyone? When you heard review, what is review? Anyone want to give me your opinion? What is review? Yeah? Review is... Okay, before that, I would like you to read your book, explore what review is, and what is review for, what is the social function of review, and the example of review. Before we are discussing what review is, please read your book or you can watch the video. Please. Pada kegiatan inti, peserta didik diberikan waktu untuk mengeksplorasi konsep dengan menonton video mengenai materi pembelajaran atau membaca artikel, juga disediakan materi teks dalam buku. Jadi, di kelas bahasa Inggris biasanya saya mengizinkan anak-anak untuk menggunakan handphone mereka. Tapi tentu saja untuk yang tidak memiliki handphone, saya juga menyediakan buku paket yang sudah dibagikan dari perpustakaan untuk masing-masing siswa. Namun untuk anak yang kurang menyukai membaca, mereka bisa mendengarkan dari YouTube atau menonton videonya. Nah, saya sebelumnya sudah mengupload materi pembelajaran ke YouTube jauh-jauh hari sebelum pembelajaran dilaksanakan. Nah, diharapkan dengan diferensiasi konten ini, anak-anak yang mempunyai gaya belajar berbeda akan terpenuhi kebutuhannya. Terasa oleh beberapa anak bahwa menonton atau mendengarkan lebih baik daripada membaca dari buku. Ada di antara anak-anak yang kadang-kadang malas untuk meminjam buku dari perpustakaan atau lupa membawa buku dari rumah. Nah, untuk handphone ini kami menyediakan WiFi di tiap kelas. Okay, anyone? After you explore the concept, let's do some answer and question. Let's discuss about review. So, someone want to tell me what review is? Yes, please. Review text is an evaluation of a publication such as a movie, video game, musical composition, book of a piece of artwork like a card from a branch or computer, or an event or performance such as a play.
music concert or play musical theater show or dance show. Okay, good. So, review is an evaluation. So, we evaluate some artwork such as kita bisa mereview lukisan. What lukisan in English? Painting. What else? What else? Songs, novel, movie, food. Good. What else? Book, plays, film, concert, games, video games. We can review. Why we should review that? Why we should review something? What is the social function of review text? Buat apa sih kita nge-review? To criticize an artwork. To criticize an artwork. And then what else? Why we should write a review text? To inform others. To inform other. Good. What else? To evaluate something. Good. That is why we are doing some review. Okay, now before we continue our lesson, I want you to sit down, really relax. Nah, sebelum dilanjutkan dengan pembelajaran selanjutnya, maka saya memasukkan sosial emosional di sini, yaitu dengan teknik stop, yaitu teknik bernapas dengan kesadaran penuh agar konsentrasi kembali lagi. Ini menggunakan stop, take a deep breath, observe, and proceed. Relax, and then close your eye. Tutup matanya, close your eye. Stop from all the activity, berhenti dari semua aktivitas. Tutup matanya sudah? Okay, and then take a breath. Tarik napas dalam-dalam. Hembuskan. Jangan ditahan. Okay, take a breath. Sekali lagi tarik napas yang dalam. Pikirkan, kosongkan pikirannya. Hadirkan jiwa Anda di kelas ini. Kita akan belajar review teks. Kita akan menulis teks review. Proses itu sekali lagi tarik napasnya. Take your breath. Stop. Release. Lepaskan. Kembalikan. Hadirkan di kelas ini. Buka matanya kembali. Sudah lebih tenang? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Now, I would like you to work in group. A group of 4 person. I would like you to each group write a review text. It can be food, it can be movie, it can be film, it can be plays. Okay? You can use Canva or you can write it down your draft in your notebook first. Please make a group. Silakan buat kelompoknya. Bergerak. Nah, setelah membentuk kelompok sebanyak 4 orang, anak-anak membuat draft menulis teks review sederhana. Pertama, mereka menentukan tema dulu, apakah mau mereview karya sastra, apakah mau mereview tempat, mereview makanan, atau yang lainnya. Setelah menentukan tema, mereka menuliskan draft yang akan ditulis sesuai dengan teori yang sudah mereka dapatkan tadi. Mereka boleh menggunakan Canva atau aplikasi yang lainnya. Maka di kelas ini handphone diperbolehkan dan menggunakan wifi dari sekolah. Ini dibatasi ya Bapak Ibu, jadi kami membuka wifi hanya pada saat pembelajaran. Contoh di pembelajaran saya 90 menit itu paling membuka wifi-nya selama 45 menit. Jadi kami berkolaborasi dengan tim IT untuk itu.
Anak-anak membuat draft apa yang akan mereka review terlebih dahulu, kemudian setelah membuat draft, mereka membuat desainnya langsung di Canva dengan menggunakan email belajar ID. Nah, setelah ini mereka tulis dulu, terus kemudian mereka buat. Kita lihat bagaimana kerjasamanya, bagaimana kolaborasinya. Di sini kita melihat juga apakah mereka dapat bekerja sama dengan baik. Tentu saja ini dengan kita di-guide ya, dibimbing oleh gurunya masing-masing. Apakah desainnya sudah sesuai ataukah belum, dengan pilihan mereka masing-masing. Setelah melakukan kerja kelompok, maka kita melakukan sedikit ice breaking. Let's do some ice breaking first. Stand up please. When I say one clap, you just do like this. Two clap. And three clap. Are you ready? Ready. Okay. One clap. Two clap. Three clap. Two clap. Two clap. One clap. Three clap. Okay, good one. Terlalu bagus ini kelas 12 MIPA 3 ini. Okay, please sit down. Dan ini adalah hasil karya-karya mereka. Ada yang mereview film, ada yang mereview buku, ada juga yang mereview makanan, dan Hello everyone, my name is Nikita Joy. I'm from class 12 Science 3, and in this occasion I will tell you a review of a film named Coco. Coco is a wonderful animated feature set around the Day of the Dead in Mexico. Coco is a 2017 American fantasy film produced by Pixar Animation Studios and released by Walt Disney Pictures. Based on an original idea by Lee Unkrich, it is directed by him and co-directed by Adrian Molina. The story follows a 12-year-old boy named Miguel, who is accidentally transported to the land of the dead, where he seeks the help of his deceased musician great-great-grandfather to return him to his family among the living and to reverse his family ban on music. Despite his family's battling generations of ban on music, Miguel's dream of becoming an accomplished musician like his idol Ernesto de la Cruz. Desperate to prove his talent, Miguel finds himself in the stunning and colorful land of the dead following a mysterious charm of events. Along the way, he meets the charming trickster Hector, and together they set off an extraordinary journey to unblock the real story behind Miguel's family's history. One of the most fascinating things about the movie is the way it builds its plot around members of Miguel's family, living and dead, as they battle to determine the official narrative of Miguel's great-great-grandfather and what his disappearance from the narrative meant for the extended clan. Telling a story about the importance of family and the dangers of forgetting one's history, the movie is so recommended to watch. With a fetching soundtrack, it's a sweet and a sentimental film. Thank you. Nah, setelah anak-anak mengumpulkan tugasnya yang tentu saja bervariasi, maka saya menutup pembelajaran untuk hari ini. Dan tidak lupa menanyakan refleksi mereka tentang pembelajaran hari ini. Everyone,
That's all for today. Thank you very much for your attention. I hope you have a really nice day today. But before we close our lesson today, let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nur Haja dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan mereview tentang pembelajaran bahasa Inggris. Pembelajaran bahasa Inggris hari ini sangat menyenangkan. Kenapa? Karena diawali dengan berdoa, kemudian dengan ice breaking, serta belajar kelompok yang sangat menyenangkan. Terutama menjaga kekompakan kelas dan menjaga kebersamaan kelas juga. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sofian Muhammad Reza. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan mereview tentang pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Menurut saya pembelajaran bahasa Inggris sekarang lebih menyenangkan dengan adanya speaking, terus ada menyanyikan lagu. Jadi kita di saat sedang bosen gitu kan ya, dengan menyanyi, dengan ice breaking kita tergugah lagi, bersemangat lagi seperti itu. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkan dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam. Perkenalkan, nama saya Hajikal Hasanain. Menurut saya belajar bahasa Inggris tidak membosankan karena di kelas kami sangat seru lah, bisa dibilang banyak sesi tanya jawabnya, dan kami juga bisa memilih konten untuk belajar, yaitu bisa melalui buku ataupun melalui video. Menurut saya belajar bahasa Inggris sangat menyenangkan, apalagi kan bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Jadi kita haruslah belajar bahasa Inggris. Menurut saya pembelajaran bahasa Inggris tidak pernah membosankan karena kita selalu belajar hal-hal yang baru tentang bahasa Inggris dan wawasan-wawasan baru. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Dari kami. Itu adalah merupakan aksi nyata dari modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial emosional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.